Kayaknya kita semua udah pernah lihat gambar ini ya, salah satu potret kosmik paling ikonik yang pernah ada. Tapi, sadar nggak sih, di balik keindahannya itu, ada perdebatan ilmiah yang, wah, sengit banget, yang bisa aja mengubah cara kita memandang alam semesta. Ya, ini dia. Kenalan yuk sama Sagittarius Aster. Ini bukan lubang hitam sembarangan loh. Ini lubang hitam supermasif yang ada di jantung galaksi kita, Bima Sakti. Dan gambar yang luar biasa ini ditangkap oleh Event Horizon Telescope atau EHT. Bayangin aja, ini teleskop seukuran planet kita. Tapi, apa Anda tahu kalau di balik foto ini ada pertempuran ilmiah yang lagi panas-panasnya? Soalnya, ini tuh bukan cuma foto. Ini semacam laboratorium kosmik raksasa, tempat kita nguji hukum fisika yang paling dasar. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Oke, pertama-tama, apa sih yang sebenarnya kita lihat di sini? Ingat ya, kita itu nggak bisa lihat lubang hitamnya langsung. Kan logikanya nggak ada cahaya yang bisa lolos dari sana. Jadi yang kita lihat itu bayangannya, siluetnya di angkasa. Coba deh bayangin, gravitasi lubang hitam ini tuh kuatnya bukan main, sampai-sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Nah, cahaya dari bintang-bintang di belakangnya jadi kayak dipaksa belok pas lewat deket situ. Hasilnya, jadilah cincin cahaya terang ini yang ngelilingin area gelap di tengah. Nah, area gelap itulah bayangannya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Gambar ini ternyata bukan cuma potret biasa. Ini adalah sebuah eksperimen kosmik yang maha dahsyat. Jadi gini, udah lebih dari 100 tahun, teorinya Einstein, relativitas umum itu selalu benar. Setiap kali diuji, lulus terus. Tapi, para fisikawan tuh punya firasat. Mungkin aja teori ini bakal patah di kondisi yang paling ekstrim. Dan coba tebak, di mana tempat paling ekstrim di alam semesta? Ya, di pinggir lubang hitam. Jadi, pertanyaannya sekarang jadi simpel tapi krusial banget. Apakah ukuran dan bentuk bayangan ini cocok 100% sama prediksi teorinya Einstein? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang baru yang belum kita tahu? Nah, dari sinilah muncul satu teori penantang yang wah menarik banget. Dan ini membawa kita ke sebuah teori yang namanya cukup unik, yaitu gravitasi Bumblebee. Oke, jadi gravitasi Bumblebee ini, dia menantang salah satu aturan paling fundamental di alam semesta. Namanya simetri Lorentz. Gampangnya gini deh, simetri Lorentz itu bilang kalau hukum fisika itu sama buat semua orang. Nggak peduli kamu lagi diam atau lagi ngebut. Nah, teori Bumblebee ini bertanya, gimana kalau di dekat lubang hitam yang gravitasinya gila-gilaan, aturan itu sedikit dilanggar? Kuncinya itu ada di satu parameter ini. Kita sebut aja L. Di dunianya Einstein, nilai L itu harus, wajib, selalu nol, aturan nggak boleh dilanggar. Titik. Tapi, menurut gravitasi Bumblebee, L ini bisa punya nilai, meskipun kecil banget. Artinya, aturannya bisa sedikit bengkok. Dan perubahan kecil ini dampaknya bisa besar banget ke lubang hitamnya. Dan ini dia efeknya. Tergantung nilai L-nya positif atau negatif, teori Bumblebee ini memprediksi kalau bayangan lubang hitamnya itu harusnya jadi sedikit lebih kecil atau sebaliknya, sedikit lebih besar dari yang diprediksiin sama teorinya Einstein. Nah, ini kan perbedaan yang harusnya bisa kita ukur kan? Dan bagian paling gilanya, ternyata hasil pengukuran dari EHT itu konsisten dengan beberapa versi teori Bumblebee ini. Artinya, teori penantang ini masih belum gugur. Tapi, tunggu dulu, ada plot twist. Gimana kalau gambar yang dari tadi kita analisis ini sebenarnya keliru? Nah loh, gimana ceritanya kalau gambar yang kita pakai buat ngetes teori-teori fisika paling canggih ini justru gambarnya sendiri yang diperdebatkan? Jadi, belum lama ini ada analisis ulang data EHT namanya M24. Dan hasilnya, wah bikin kaget. Mereka bilang metode EHT itu ada cacatnya. Dan data yang sebenarnya itu nggak nunjukin cincin sama sekali, tapi cuma satu titik cahaya terang. Kalau ini benar, wah ini bisa mengguncang semua penelitian di bidang ini. Tentu aja, tim EHT nggak terima gitu aja. Mereka langsung merespon, membantah temuan ini dengan keras. Mereka bahkan nerbitin balasan yang detail banget. Nunjukin apa yang mereka sebut sebagai kesalahan-kesalahan fatal dalam analisis baru itu. Perdebatan kayak gini justru nunjukin betapa rumitnya proses di balik satu gambar ini. Jadi, gimana sih tim EHT membela hasil kerja mereka? Pertama, kata tim AHT, SGA itu hidup banget, kondisinya berubah-ubah cuma dalam hitungan menit. Nah, metode mereka itu udah memperhitungkan tarian kosmik ini. Sementara mereka bilang analisis M24 itu nggak baikkan faktor ini, makanya hasilnya jadi terlalu simpel.
Mereka juga ngebantah keras tuduhan kalau software mereka itu cuma mesin pembuat cincin. Buktinya, software yang sama udah berhasil dipakai buat motret lubang hitam lain, M87, dan bahkan struktur lain yang bukan cincin, kayak semburan jet dari galaksi lain. Ini nunjukin kalau alat mereka itu fleksibel dan nggak bias. Jadi, perdebatan bolak-balik kayak gini tuh jangan dianggap sebagai tanda kegagalan ya. Justru inilah cara kerja sains yang sesungguhnya. Prosesnya memang begini. Ada pengujian yang ketat, ada perdebatan, ada koreksi, semuanya demi satu tujuan, makin dekat sama kebenaran. Dan ini membawa kita kembali ke misteri utamanya. Gambar Sigmar AE+ ini bukan sekedar gambar, tapi medan pertempuran ide-ide terbesar kita tentang gravitasi. Perjuangan untuk sepakat soal gambarnya aja udah seru begini kan? Ini ngingetin kita bahwa di batas terdepan pengetahuan, setiap langkah maju itu adalah perjuangan. Tapi perjuangan yang sangat sepadan.